Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcastnya Pak Ari. Ya, kita kedatangan tamu yaitu Bapak Rama Wahyudin. Itu adalah ikatan dosen-dosen muda yang lagi ambisius untuk mau bergerak dan memberikan inspirasi buat semuanya. Jadi teman-teman semua dimanapun kalian berada, hari ini kami mau memberikan sebuah plot twist kata-kata yang sangat menarik untuk teman-teman semua. Bagaimana cara menjadi seorang yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Nah, saya punya tagline menarik nih, Bang. Oke, apa? Nah, melihat lebih luas, mendengar lebih dalam, ini adalah podcast pemikiran anak muda. Ya, luar biasa. Oke, jadi mulai dari awal pembicaraan kita nih. Tadi Bang bertanya. Tadi Bang bertanya. Coba pengantarnya dong. Pengantarnya tadi. Itu pengantarnya dulu. Oke, boleh. Pun angka Bang Kece tadi yang bertanya tadi tentang apa sama saya? Keseharian Mama. Oke, keseharian apa? Kalau saya, keseharian saya itu Bang. Kalau misalnya di luar apa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di luar masa-masa kuliah, sibuk kuliah, itu ya biasanya ngajar lah ya seperti biasa gitu kan. Terus juga nulis, kemudian juga bantu-bantu orang banyak lah gitu. Untuk apa? Untuk kayak sendiri. Enggak juga lah. Kalau dibilang kaya ya, Abang ingat nggak sebuah tagline yang pernah viral dulu di Instagram ya? Jangan jadi dosen, agar jangan jadi dosen. Nah, menurut Abang gimana itu? Ya, kan ada pernah viral gitu di Twitter, Instagram. Tagarnya jangan jadi dosen. Kalau mau jadi kaya menjadi pengusaha lah. Jadi kalau gini, effortnya seseorang, upayanya seseorang kalau misalnya mau jadi kaya harus berwirausaha, berbisnis gitu. Ya, berbisnis. Dan kalau jangan kalau pengen jadi dosen maka tidak akan kaya gitu. Oh, jangan. Oh, gitu. Terus gimana juga? Dosen juga bisa jadi kaya kalau kita buka usaha juga kan. Oke, jadi kita harus membranding, membangun image bahwasanya kekayaan bukan segalanya, tapi kekayaan itu bisa didapat dengan banyak hal. Jadi motivasi kaya itu nggak bisa diukur dengan jadi dosen. Ya, jadi kalau dosen pengen jadi kaya bisa dengan cara lain, misalnya menyampingkan untuk bisa berbisnis atau apa ya, seperti itulah kira-kira yang. Oke, Pak Ramas ini luar biasa kata-kata hari ini. Oke, kita bahas nama mahasiswa sekarang Pak Rama. Boleh. Bagaimana tanggapan Pak Rama ini tentang mahasiswa kita zaman now atau kata orang Gen Z. Oh, Gen Z sekarang. Oke, Pak Rama, silakan Pak Rama. Apa nih hebat tentang masalahnya atau apanya? Mungkin bagaimana kehidupan ke dalam pembelajarannya kah atau dalam sikapnya kah? Boleh Pak Rama? Mungkin dari apa ya? Nggak segan saya dengan Bapak Ibu Depan nih. Nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya apa namanya untuk mahasiswa ya, saya ngajar banyak Bang. Ya ada 3 kampusan nih saya ngajar. Ada di kampus A, kampus B, kampus C. Nah, 3 kampus ini tuh dari budaya, misalnya kalau misalnya di perusahaan ada namanya budaya organisasi. Ini budaya institusinya saja itu berbeda-beda. Kebanyakan nih Pak Rama, chat mahasiswa ke dosen. Budaya. Itu budaya ada lagi ya. Banyak itu yang chat ke dosen ya. PP ini dosen ya, PP ya kan. Kadang-kadang ASLM Pak ya kan. Kadang-kadang jamnya jam berapa itu ya Pak Rama? Jam malam, tengah malam, subuh ya kan. Ya. Jadi itu bagaimana menurut Pak Rama itu? Nah, saya sebenarnya gini Bang. Ini gini. Sangat menarik sekali apa yang Pak Ari sampaikan tadi ya, berkaitan dengan interaksi seorang mahasiswa dengan dosen. Nah, ini saya mau kasih sebuah cerita nih dulu Bang. Nah, waktu saya kuliah, Abang mungkin juga kuliah kan pastinya gitu kan. Iya, Abang gelarnya apa? Abang gelarnya apa Bang? Gelarnya masih NTD ya Bang? Ya, masih NTD. Kalau dulu saya tuh nggak kuliah kan masih banyak tuh Bang dosen-dosen yang mohon maaf itu sudah uzur. Iya, udah tua, udah masa-masa ya, akhir ya. Itu banyak masuk di kelas karena
Karena jujur bang, itu sangat berbeda sekali dengan kayak kita, kayak teman-teman dari Iya, kelas benar. ini yang itu kuliah diajar oleh dosen-dosen muda kayak kita. Ya, kalau kita dulu kan, kalau kita baca chat itu harus 2 kali 3 kali baru kita kirim ya. Itu benar-benar bang, terkekang banget bang. Kalau andaikan mahasiswa yang di zaman kita dulu, Hmm. ah, dosennya sama dengan dosen yang di zaman dia sekarang, apa yang akan terjadi? Wah, Itu akan pendidikannya lebih baik berarti. tergantung. Jadi gini, dosen dosen yang zaman dulu itu bahkan sampai ke berpakaian ya, pakaian Diatur. itu diatur, nggak boleh pakai celana. Kalau yang perempuan itu nggak boleh pakai celana. Kalau di Berarti kampus, sisinya positif dong Pak Rama kalau seperti itu ya. ya banyak aturannya. Nah, ya jadi gini, banyak aturannya. Terus kalau misalnya bahkan sampai kepada misalnya menelpon dosen itu sampai tidak boleh. Menelpon loh. Ya. Menelpon dosen itu tidak boleh. Kemudian apa lagi ya? Tugas sangat membludak banget dan itu pakai apa namanya? Resume. Ya terus tangan, Tulis tangan. mesin ketik ya. Boleh mesin ketik. Ada dua Buka mesin dulu. ketik dulu ya, banyak ya. Nah, itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang kayak dosen kayak kita, kayak saya, Bang, sama mahasiswa, itu kalau misalnya lagi apa namanya? Mereka lagi butuh bantuan, kita yang nawarin gitu. Emang kamu lagi ngapain gitu? Ada masalah apa? Saya sama mahasiswa seperti itu. Dan dia nggak ada batas waktu sama saya untuk ngobrol. Saya memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dimanapun kalian berada untuk berkomunikasi sekali dalam ruang batas akademisi gitu. Di luar pada itu memang nanti kalau misalnya pengen apa paling saya nawarin gitu kan, Pak, kita mau pergi ke gunung nih, mau nggak gitu kan. Itu kan di luar ruang akademisi. Tapi kalau misalnya di ruang akademisi, contoh misalnya, Pak, saya masih bingung nih Pak untuk menemukan metode penelitian. Dan itu jam berapapun, selagi saya baca pesannya, pasti saya balas. Dan saya sebagai seorang dosen harus memberikan cara seperti itu. Kalau dosen-dosen dulu nggak, bahkan mahasiswa pun takut untuk apa. Tapi kan kita tetap ada aturan ya. Ya, Aturan tetap kembali kepada yang abang bilang tadi. Saking longgarnya komunikasi, mahasiswa tersebut lupa dengan adab. Kita boleh longgar komunikasi, tapi masalahnya mahasiswa karena mungkin dari kebiasaannya yang adab dengan kebiasaan dia dengan lingkungannya buruk gitu kan, sama dosen dibawa pula buruk. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kalian boleh memberikan ruang seluas-luasnya komunikasi dengan dosen-dosen muda. Ya, menurut saya ya, dengan dosen muda, dengan ruang seluas-luasnya komunikasi, tapi perhatikan adab berkomunikasi.